أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beraktivitas di muka bumi ini, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya sehingga kita dapat menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jumat ini dijadikan Jumat terbaik di antara sekian banyak Jumat yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Setiap muslim tentu ingin memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun, mencapai kenikmatan surga bukan persoalan yang mudah. Banyak kendala, banyak tantangan yang harus dihadapi dan diatasi. Untuk itu, seorang yang ingin mendapatkannya harus rela menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan dan maunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bayyikum alladhi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim. At-taibuna al-abidun al-hamiduna as-saihun ar-raki'una sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan bergembiralah orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 111 sampai 112. Dari ayat di atas, sekurang-kurangnya ada 7 syarat yang bisa dilakukan untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala guna untuk memperoleh surga yang dijanjikan kepada siapa saja
yang memiliki ketujuh syarat tersebut sebagai sikap dan perilaku dalam hidupnya. Dan secara umum, ketujuh syarat tersebut harus kita pahami satu persatu untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketujuh syarat tersebut di antara yang pertama adalah at-taibun, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya. Ia harus yakin sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya manakala ia bertaubat dengan sungguh-sungguh atau disebut dengan taubatan nasuha. Taubat seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila ia tahu bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah, kemudian menyesali kesalahannya itu, meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, serta akan menjalani kehidupan secara lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seseorang yang ingin meraih surga tentu tidak akan menunda-nunda taubat bila telah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Lalu syarat yang kedua yang merupakan syarat untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-abidun, atau mereka yang beribadah, karena ibadah merupakan tugas pokok manusia dalam kehidupan ini sesuai dengan tujuan utama diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia tidak akan ada nilainya sama sekali jika tidak dijalani sesuai dengan kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala harus selalu berusaha menyesuaikan segala tingkah lakunya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat ke-51. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang harus dipenuhi untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih surga yang penuh dengan kenikmatan adalah al-hamidun, atau mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang paling pantas untuk mendapatkan pujian. Karena itu seseorang mukmin harus senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Sebagai konsekuensi dari pujian kepada Allah, ia rela menjadikan dirinya melakukan pengabdian dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, dan kewajiban kita hanyalah mensyukurinya lalu memanfaatkannya dalam bentuk pengabdian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena begitu penting memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, maka Allah juga mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Allah berfirman, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Lalu persyaratan yang keempat
untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita penuhi adalah as-saihun, atau mereka yang berjalan, mereka yang melakukan perjalanan. Menurut tafsir Departemen Agama, yang dimaksudkan melakukan perjalanan adalah untuk mencari ilmu dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Fatihakan adalah penjelajahan nalar dan pikiran kita, menggunakan otak benak kita untuk berpikir, memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, menciptakan sebuah makhluk dan menciptakan alam semesta ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Basiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran surat An-Nahl ayat ke-36. Lalu yang kelima, yang merupakan persyaratan untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita meraih surga, adalah ar-raki'un dan as-sajidun, atau mereka yang senantiasa ruku dan sujud. Hal ini karena amal yang paling menonjol bagi seorang mukmin yang ingin meraih surga adalah dengan melakukan komunikasi yang terus-menerus, yang kontinu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan terus-menerus atau kontinuitas itu, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan ruku dan sujud, yakni dalam salat-salat kita, yang merupakan kunci keberhasilan dalam hidup seorang mukmin. Karena itu perintah salat harus ditegakkan, termasuk salat-salat sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 79. Dan yang keenam, yang merupakan persyaratan jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bila tugas ini terlaksana dengan baik, barulah seseorang disebut dengan mukmin yang sejati. Sebab dalam melaksanakannya, seorang muslim harus lebih dahulu melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan mereka ke dalam kelompok khaira ummah, atau umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun." Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Dan persyaratan yang ketujuh, persyaratan yang terakhir yang disebutkan pada ayat di atas tadi adalah al-hafizuna li hudurillah, yakni mereka yang memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari kekotoran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenanginya. Hal ini tentu saja harus dilakukan oleh siapa saja yang mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Memeliharanya bukan hanya dari segi konsepsi, tetapi juga dalam bentuk aplikasinya. Menegakkan hukum-hukum Allah baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat merupakan bagian dari upaya memeliharanya. Upaya ini merupakan upaya yang berat, mengingat tantangannya sangat banyak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, agar kita tidak mengikuti syaitan yang selalu merasuk ke dalam diri manusia.
selalu merasuk ke dalam jiwa-jiwa orang yang tidak memahami Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Itulah ketujuh syarat yang harus kita upayakan supaya dapat meraih kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan yang secara duniawi sangat sulit kita bayangkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semakin banyak ayat dan hadis yang kita kaji, akan semakin banyak pula yang bisa kita jadikan rumusan sebagai syarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun, dari sekian banyak rumusan, kalau kita sederhanakan, tidak akan keluar dari persyaratan pokok, yaitu iman dan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Dari surat At-Taubah ayat 111 jelas sekali, untuk mendapatkan surga harus dilakukan melalui jual beli antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membeli manusia yang imannya, yang beriman berikut harta yang mereka miliki dan memberikan surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai bayarannya. Artinya, sebagai penjual, kita mesti rela melepaskan sesuatu yang kita miliki dan kita sayangi untuk memperoleh sesuatu yang lebih penting dan lebih berharga bagi kita. Karena itu, kita mesti rela mengorbankan dengan jiwa dan harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Demikian khutbah yang terburu-buru ini, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan manfaatnya dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur baldatuna Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.